Sudah, Bapak. Biasanya nggak ganti soalnya. Ada sudah berbicara banyak tapi tidak ganti. Oke. Baik, kalau saya tiba-tiba menghilangkan video mungkin karena jaringannya ya. Tapi suaranya saya pastikan terus ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ya, terima kasih kepada program studi pendidikan fisika Universitas Ahmad Dahlan. Ada tadi Bapak Kaprodi, teman-teman dosen, dan juga organisernya ya, dari teman-teman HMPS dan Andromeda pendidikan fisika UAD dan para tamu undangan dari berbagai institusi. Jadi mungkin cepat aja yang tadi nanti disampaikan oleh Bapak Kaprodi yang nanti akan ya atau pas banget memang sepertinya ya, saya punya beberapa slide tentang hal tersebut. Salah satunya tentang risetnya. Jadi mungkin yang saya topiknya yaitu tentang polusi cahaya, tentang astronomi, tapi tentunya nanti tidak hanya astronomi dampaknya, maka hal yang menjadi sebuah kontradiktif adalah dengan adanya penemuan lampu ataupun cahaya, tapi malah membuat adanya kondisi yang suram. Jadi sisi suram cahaya atau sisi gelap dari cahaya buatan. Nah itu, saya pernah menuliskan ini di Kumparan, jadi nanti bisa membaca apa yang tentang Earth Hour ataupun perayaan yang kita mematikan lampu selama 1 jam kurang lebih, dan ternyata lumayan besar dampaknya terhadap polusi cahaya. Kemudian ya kalau dilihat di sini saya menampilkan ini ada pusat studi astronomi karena saya di pusat studi astronomi UAD, dan itu ada kubahnya observatory. Kemudian ini yang dipotret oleh salah satu mahasiswa pendidikan fisika yang tentunya sudah alumni. Dia juga mengunggah sejumlah video. Nanti kalau waktunya ya nggak cukup ya tentunya akan nanti mungkin saya akan kasih linknya aja. Ini namanya Fitri Kurnia Dewi kalau nggak salah namanya. Jadi dia memotret di lantai 10 mengarah ke utara, ke arah ke kota Jogja. Jadi sudah terlihat adanya ufuknya sudah relatif terang dibandingkan yang bagian atas itu langitnya. Jadi itu bisa memberikan kita perspektif ataupun gambaran tentang polusi cahaya. Tadi sudah diberikan oleh Pak Kaprodi tentang polusi cahaya di kampus 4 Bakan ini dari utara, dari ke arah utara. Tadi yang Cangkringan ya kalau nggak salah itu malah di utara, melihat ke arah selatan juga kena lampu Jogja, dan sebaliknya kalau dari kampus melihat ke arah utara terhalang juga dengan lampu Jogja. Nah kemudian yang bisa kita lihat di sini adalah adanya pendar langit malam. Polusi cahaya itu adalah pemakaian, sebenarnya tidak masalah pemakaian cahaya buatan, tapi ada kata-katanya itu, yaitu pemakaian cahaya yang tidak tepat. Nah, ini yang tidak tepatnya itu bagaimana, yaitu cahaya buatan yang berlebihan.
dan dipancarkannya ke arah atas ataupun ke arah langit. Jadi ada kata-katanya itu ya, berlebihan dan dipancarkannya ke atas. Cahaya tersebut dihamburkan oleh aerosol. Aerosol itu awan, kabut, adanya partikel-partikel kecil di atmosfer, sehingga yang tadinya mungkin oh ya kita mungkin hanya ke atas saja, tapi malah terhambur, tersebar ke banyak arah. Jadi ini contohnya yaitu adanya glare, kelihatan kan tadi berkilau apa itu, tidak hanya terang menerangi di sekitar, jadi kayak glare itu apa, menyilaukan ya, menyilaukan. Jadi cahaya lampu yang menyilaukan. Jadi kalau kita pernah itu ya naik kendaraan terus dari depan itu ya sangat terang lampunya, itu glare ataupun silau. Kemudian light trespass, cahaya yang kelihatan di situ ya gambarnya, yang malah masuk ke jendelanya orang lain, itu malah tidak tepat ya. Yang harusnya menerangi kan ke bawah, tapi ini meneranginya malah masuk ke jendelanya orang lain. Apakah ada? Ya banyak kayak gitu, karena cara masangnya nggak tepat. Jadi malah masuk ke rumah orang gitu, entah dari pemasangannya ataupun desainnya, sehingga light trespass ini banyak dialami juga. Kemudian ada overlighting, yang harusnya perlu satu gitu kan gambarnya, itu 3. Mungkin secara artistik bagus, tapi secara fungsionalnya ya malah aneh gitu ya, terang banget. Kemudian yang terakhir itu sky glow, yang seperti gambar yang sebelumnya tadi ya, terlihat sudah bagus lampunya, tapi cahaya yang perkotaannya terlihat tinggi banget. Itu kalau kita lihat jumlah bintang yang terlihat jauh semakin berkurang. Mana ini? Oh ternyata ada. Oh gambarnya tidak muncul sekaligus. Oke. Nah kemudian dampaknya apa saja? Tadi makanya tadi saya bilang tidak hanya ke astronomi. Kalau kita lihat di gambar yang sebelah kanan itu adalah gambar suatu saat sebuah komplek perumahan di Amerika itu mengalami mati lampu. Sebelah kiri pada saat listriknya nyala, masih ada bintang yang kita lihat, masih. Tapi pada saat listrik mati, justru mungkin ada berkahnya, kelihatan di situ galaksi Bima Sakti. Nah, ini berarti kan ada sesuatu yang membuat Bima Sakti menghilang, yaitu adanya penggunaan cahaya buatan yang tidak tepat. Dampaknya ada dampak di ekosistem, dampaknya di kesehatan, dampaknya di energi dan perubahan iklim, dampaknya di keamanan, kemudian di warisan sejarah langit malam atau heritage-nya. Oke, yang di ekosistem ini nanti ini poster ini juga ada di observatorium, dan kalau kita lihat ini adalah karya dari mahasiswa S2. Kalau yang diceritakan ada mahasiswa S1 yang gambar awal tadi, ini ada mahasiswa S2 pendidikan fisika yang mengerjakan ini, yaitu di kampungnya, yaitu di daerah Berau, Kalimantan Timur. Di tempatnya itu juga ada penyu, apa itu, tempat untuk kawasan peneluran penyu. Ada penyu hijau dan penyu sisik. Nah penyu itu yang tukiknya, yang kecilnya itu kalau baru menetas itu harusnya akan menuju ke laut, dan biasanya juga dipandu dengan cahaya bulan. Tapi seiring dengan berkembangnya daerah di sekitar menetasnya atau bertelurnya penyu, maka penyunya
cenderung akan ke daratan, bukan ke lautan, mengikuti cahaya buatan. Itu lihat ada profilnya tuh, tingkat polusi cahayanya diukur. Ini ada alatnya ditunjukkan oleh namanya Rahmatul Bayinah. Nah, ekosistem. Kemudian kesehatan. Kesehatan ini berkaitan dengan siklus sirkadian kita, siklus kita untuk tidur. Ya. Yang pertama itu mengganggu sinyal kimia. Nah, kimia tentunya kita punya hormon. Nah, kita punya hormon. Jadi paparan cahaya dapat menekan produksi melatonin. Tentunya paparan cahaya pada saat setelah malam ya tentunya. Paparan cahaya yang berlebihan itu. Nah, melatonin itu hormon yang penting untuk kita untuk tidur. Nah, kalau paparan cahayanya tinggi, berarti kan produksi melatoninnya rendah. Dan ini akan nanti masuk ke yang kedua, yaitu akan bisa mengganggu internal clock-nya kita. Pada saat mengganggu atau mengacaukan internal clock-nya, jam biologisnya kita, maka akan menyebabkan gangguan tidur. Nah, kalau ini terus berulang, maka diperkirakan beberapa studi akan menyebabkan gangguan pada tingkat pada level gen, dan bisa jadi juga akan bisa mengakibatkan kanker. Oke, selanjutnya adalah energi. Nah, ini yang sekarang menarik ya, tentang bagaimana orang mencari energi-energi alternatif dengan banyak hal ya, tentang ada dari nuklir, kemudian BBM, kelapa sawitnya, kemudian ada geotermal dan segala macamnya. Semuanya itu kan sebenarnya untuk aktivitas manusia. Nah, ini contohnya aja di penggunaan energi rata-rata per tahun di Amerika Serikat untuk cahaya luar saja, untuk cahaya luar ruangan, itu sekitar 120 terawatt hour. Terawatt hour. Watt itu kan, anak fisika tahu ya, watt itu kan daya, energi per waktu. Nah, ini energi per waktu, berarti kan dikalikan dengan waktu, berarti kan energi. Ini satuan dari energi. Ya. Nah, ini terawatt, bukan hanya watt, tapi tera. 120 terawatt hour. Tapi masalahnya, dari energi-energi itu sekitar 30%-nya itu terbuang. Karena lampunya tidak bertujuan. Terbuang itu artinya ya percuma, itu sia-sia gitu. Yang harusnya menerangi suatu daerah yang ditargetkan, tapi tidak tepat. Sehingga pada saat dikalkulasi, 30%-nya itu terbuang. Nah, ini setara dengan emisi 21 juta ton. Ya. Sudahlah, ton ada juta, hanya juta ton karbon dioksida per tahun. Oke, kalau kita ingin impas ya tentu teman-teman melakukan perjalanan dengan kendaraan itu juga melepaskan emisi CO2. Tapi bisa berdalih ya, saya nanam pohon sehingga apa yang saya keluarkan itu yang dihasilkan oleh pohon. Jadi kan pohon itu kan menyerap CO2. Ya, CO2-nya. Ya, karena kan kemarin kan alasannya ada yang bilang kan ya sawit itu pun juga pohon punya daun gitu ya. Nah, itu tidak sesederhana itu gitu. Tapi kalau kita lihat aja oke lah, kalau mau menyederhanakan itu CO2 21 juta ton. Kalau mau mengkompensasi CO2 ini ditangkap oleh pohon, itu perlu 875 juta pohon.
Oh iya dipakai Apa itu? Oh iya. Banyak banget. Lagi. 875 juta pot. Yang kalau ini tidak terserap ya akhirnya CO2-nya akan melimpah di atmosfer. Nah, CO2 itu juga salah satu gas rumah kaca yang membuat global warming, yang artinya menjebak panas yang menyebabkan temperatur bumi semakin meningkat. Itu ujung-ujungnya kan tadi perubahan iklim. Jadi dari polusi cahaya saja sudah bisa memicu perubahan iklim. Keamanan, ya, memang bilang ya lampu jalan itu atau penerangan itu bagus supaya keamanannya lebih bagus. Tapi ternyata dari studi itu enggak tidak selalu berdampak yang secara positif yang sangat besar. Tidak selalu. Bahkan tidak nyaman juga kalau terlalu terang Anda berkendaraan di depannya mobil atau motornya itu sangat terang lampunya, pasti akan silau. Itu kan malah nggak nyaman. Malah nggak aman malah kan. Malah kalau terlalu tersorot pengendaraannya dari arah berlawanan justru malah kesulitan melihat jalan. Kalau melihat gambar ini. Ini gambar apa? Gambar garasi diberikan lampu. Kira-kira aman nggak ini? Ada sesuatu yang mencurigakan nggak? Mencurigakan lampunya. Ada yang bisa melihat sesuatu yang mencurigakan atau nggak ada? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Kan bisa jadi juga nggak ada apa-apa. Saya hanya ngetes saja. Nggak ada. Oh sampai bisa melihat. Bisa. Ya kalau kita lihat ternyata ada orang di situ. Kelihatan nggak ada orang yang ada di samping bangunan tersebut. Kelihatan Bapak. Jadi sekarang kelihatan karena tertutupi tadi ya. Justru cahaya yang sangat terang itu tidak membantu. Pada saat kita tutupi cahaya yang terang itu ternyata loh. Dan tidak relevan ya alasan tadi kan. Yang terakhir tadi polusi cahaya itu akan mengganggu sebuah daerah misalkan ya kayak tadi ya di Cangkringan tadi Pak Eko tadi ya, yang tadinya kita bisa melihat langit dengan bertabur bintang tapi sekarang sudah tidak lagi misalkan ya, itu kan berarti ada sesuatu warisan sejarah yang hilang. Nah tadinya mungkin Pak Eko dan keluarganya bisa bercerita, oh dulu di sini kita bisa melihat langit dengan bintang yang A, B, C banyak banget ya. Nanti anak cucunya lihat, loh mana nggak ada. Berarti itu cerita zaman dahulu. Tidak bisa relate ke zaman sekarang. Nah itu kan sesuatu yang merugikan. Nah, contohnya ini lukisan siapa ini? Van Gogh. Ini judulnya adalah Starry Night. Ya ini zaman dulu masih bisa melihat beliau terinspirasi dengan langit yang bertabur cahaya bintang. Dan sebetulnya ada satu objek lagi yaitu planet. Bintangnya itu kalau nggak salah juga di rasi Aries. Tadi nggak bilang begini kan, apa itu, for my part, I know nothing with any certainty, but the sight of the stars with me dream. Jadi bilang bahwa ya bintang-bintang itu yang bisa menginspirasi dia untuk bisa membuat sebuah karya. Karena karya-karya itu adalah karya-karya impian. Dia bisa Pak Van Gogh bisa bercerita seperti ini, bisa membuat karya Starry Night seperti ini. Ya karena langitnya masih bagus. Jadi banyak hal di luar astronomi yang terdampak juga dengan adanya polusi cahaya. Lalu
Bagaimana sebenarnya kita mau rangkum ya semuanya, ya ini kan kata-kata yang pemilihan diksi yang sebenarnya menarik. Kalau ada cahaya kita bisa melihat, tapi blinded by the light. Jadi kita terbutakan oleh cahaya. Justru malah kita tidak bisa melihat kalau ada cahaya. Nah, ini menarik gitu kan. Jadi efeknya ada ke serangga, itu ada invertebrata, ada amfibi, burung, ikan, reptil, mamalia segala macam. Sampai kalau kita bisa lihat adalah sudah susah menemukan kunang-kunang. Justru pada saat lampunya mati, kita bisa melihat kunang-kunang dengan lebih banyak. Biological consequence-nya itu ada banyak. Itu ada sampai respon molekul, hormon dan fisiologi, ada behavior, sleep, wake time-nya, sampai ke ekosistem, fungsi ekosistem. Jadi semuanya terdampak. Ya mungkin kita tidak bisa secara langsung karena manusia adalah di rantai tertingginya. Yang merasakan dampaknya tentu yang di rantai makanan yang paling bawah, yang bisa langsung kelihatan. Nah, rantai makanan yang tertinggi masih bisa punya banyak pilihan. Nah, apa yang bisa kita lakukan dalam hal ini, ataupun kalau kita bisa kaji, di bagian kiri kita melihat lampu yang tanpa tudung, unshielded, itu tanpa tudung. Kita melihat di atasnya itu tidak ada bintang yang terlihat, unachievable. Kemudian ada tudung tapi masih bocor ya, ibaratnya masih ada yang mengarah ke atas sedikit, itu very bad. Tudungnya kita ganti sehingga menjadi relatif lebih bagus, cuman masih bad karena masih menyebar ke horizontal. Nah, yang kebanyakan yang akhirnya bisa diperoleh yaitu yang seperti ini, yang ada tudungnya sehingga lampunya benar-benar mengarah ke bawah. Lampu-lampu yang di perkotaan itu seringkali yang masih yang bad, ya, belum yang better. Yang best itu benar-benar lihat tudungnya, sudutnya semakin sempit, ditambah lagi dengan timer ataupun motion sensor. Jadi kalau ada orang ataupun ada yang lewat baru nyala, atau hanya nyala pada saat jam-jam tertentu. Nah, itu bisa lebih bagus. Di kampus 4 yang ada observatoriumnya itu kan dibangun dengan perencanaan yang khusus, yaitu lampu-lampu tamannya itu sudah disesuaikan. Nanti yang masih ada itu kalau nggak salah, nanti kalau main ke jalan di dekat FK, Gedung Fakultas Kedokteran, coba nanti ataupun besok ya, kalau sekarang di kampus ya, nanti pulangnya lewat FK, lihat ada lampu taman. Nah, itu lampu taman, contoh itu yang lampu taman yang direkomendasikan. Sayangnya beberapa lampu dicabut, diganti, terutama yang di gedung utama. Di gedung utama yang di daerah tamannya itu tidak direkomendasikan sebenarnya. Yang waktu kami merekomendasikan itu yang di lampu-lampu taman di dekat gedung FK. Nanti kalau ingin melihat contohnya yang bagaimana Pak, lihat di situ. Sayangnya saya tidak mendapatkan fotonya dalam, kalau lagi yang sedang di gedung FK nanti bisa langsung sharing fotonya. Nah, dalam astronomi kalau kita lihat pembagiannya ya, nggak standar, ada skala Bortle. Jadi nanti kalau teman-teman yang di Andromeda dan teman-teman yang lain kalau ditanya oleh temennya langitnya di WAD itu skala berapa, nah ini yang jadikan patokan ya.
Ada skala 1 sampai 8. Jadi idealnya yang 1 itu bagus. Jadi jangan bilang lampu di apa itu skala Bortel di UAD itu skala Bortelnya langit skala Bortel di UAD itu skala 1. Itu sudah pasti bohong. Sudah pasti salah. Ya. Karena 1 itu udah pasti dark sky banget. Langit gelap, kita bisa melihat Bima Sakti dengan mudah. Nah, UAD itu kira-kira berapa itu? 8, 9, 7, 6, atau berapa kira-kira? 7. Nah, ya nggak mungkin 4. Nah, kira-kira. Apa tadi Mbak moderatornya, Mbak Maulida atau nah, Sekitar 7 sampai 6, Pak. 7 iya, atau 6. Oke. Kalau 8 atau 9 itu sekitar di daerah mana kira-kira? Mungkin daerah perkotaan kayak Jakarta gitu, Iya, Pak. iya. Bisa gitu. Oke, udah mulai bisa menilai ya. Nanti kalau pas bertemu dengan komunitas-komunitas lain nanti bisa ditanya langitnya di skala berapa gitu. Atau nanti pas saat pulang kampung kan bisa melihat, oh ya rumah saya langitnya skala 6 atau bahkan mungkin 2 atau 3. Kayaknya 1 itu mungkin agak susah kalau di Indonesia. Nah, lalu bagaimana kalau kita tadi kan lampu-lampunya seperti itu ya, apa itu dengan tudung. Berarti mungkin kendalanya di lampu gitu ya. Oke lah, kita ganti. Sekarang itu kalau melihat sampai di lampu perumahan saya itu diganti dengan lampu LED. Gitu. Nah, tapi kalau kita lihat ini dan anak fisika sudah nggak terlalu khawatir ya, bisa membaca grafik ini. Jadi di sumbu mendatarnya itu ada panjang gelombang. Di bagian vertikal itu ya intensitasnya lah, atau sensitivitasnya, tingkat terangnya. Bagian yang sensitif kita bisa lihat. Oke, panjang gelombangnya ini panjang gelombang cahaya tampak dari 400 nanometer sampai sekitar 700 nanometer, dari ungu atau kebiru-biruan sampai ke yang merah. Ini ya panjang gelombang yang pendek itu cenderung ke biru, panjang gelombang yang panjang itu cenderung ke merah. Nah, yang garis hitam yang tebal itu adalah sensitivitas untuk LED warna biru. Sedangkan untuk yang pada saat siang hari mata kita itu cenderung untuk yang di grafik atau gambar yang garis penuh tapi yang tipis. Pada saat kita tidur malam sebenarnya kita sensitif ke yang bergeser ke yang garis putus-putus. Nah, ini kan malah LED itu justru malah mengganggu, LED biru itu malah mengganggu kita untuk tidur. Malah nggak bagus. Jadi mungkin secara emisi mungkin lebih bagus, tapi secara astronomi, secara polusi cahaya, secara kesehatan tidaklah terlalu bagus. Nah, makin banyak yang pakai LED itu. Ya karena tadi kan energi efisiensinya lebih bagus. Nah, tapi dampaknya terhadap polusi cahaya ini yang hasil nanti bisa di-download sendiri ya, apa itu hasil papernya ya, Science Advance 2017 oleh Pak Kiba. Yang sebelah kiri itu adalah peta perubahan secara area, secara luasan. Yang sebelah kanan secara tingkat terangnya, semakin terang semakin bortelnya semakin tinggi. Skala bortelnya tadi ya. Bukan semakin bagus tapi semakin jelek. Nah, warna itu menunjukkan perubahan. Kalau yang semakin memerah itu semakin parah. Kalau yang biru itu semakin ya relatif baik. Terlihat secara area dan secara tingkat terangnya dua-duanya dominan di ke arah merah, kuning dan merah. Hanya beberapa tempat saja yang biru ya. Jadi penggunaan LED itu justru malah mungkin
buruk. Lalu ya tentu kita harus pantau terus menerus, namanya aja perubahan, kita terus pantau. Salah satu alat yang bisa digunakan untuk memantau tingkat polusi cahaya adalah sky quality meter. Itu ada gambarnya yang sebelah kiri, yang sebelah kanan itu contoh dari angka-angka yang dikeluarkan oleh sky quality meter. Jadi tentunya semakin besar angkanya semakin bagus. Itu 22 magnitudo art per second kuadrat. Jadi kalau kelihatan yang di langit dengan skor, jadi ini intinya adalah foton masukkan sensor ini kemudian diubah menjadi angka-angka. Angka-angka itu terlihat merepresentasikan jumlah bintang yang terlihat dan background langitnya. Nah, yang angka 16 itu terlihat putih banget, malah nggak ada apa-apa. Langitnya sangat-sangat terkotori oleh cahaya buatan. Nah, tadi Pak Eko juga menyampaikan di sini dibandingkan cangkringan dengan UAD. Ya. Kalau tadi dipantau dari bawah, kalau sekarang kalau kita lihat ini adalah gambar pemantauan polusi cahaya terlihat dari satelit. Ya. Jadi ada dua cara, dari bawah dan dari satelitnya. Dari satelit. Ini tahun 2019 dan tahun 2024 dari satelit yang sama di daerah Jogja. Ya, di daerah Jogja. DIY dan sampai Solo kalau nggak salah ya, sampai Solo sampai Purworejo. Magelang pun tercapture juga. Nah, ini idenya adalah semakin merah itu adalah semakin jelek langitnya atau semakin tinggi polusi cahayanya. Semakin menggelap semakin bagus. Tahun 2019 dan tahun 2024 kalau kita lihat. Ya. Kota Jogja ya nggak banyak perubahan ya, sama-sama merah juga. Ya udah saturasi udah segitunya. Tapi terlihat kalau kita agak ke utara ya, misalkan ada kursor saya kelihatannya. Nah itu terlihat di sini daerah utara ini masih relatif ada kuning dan hijau. Terlihat di 2024 yang hijau, warna hijau sudah semakin tipis, susah untuk dijangkau ini ya. Nah untuk yang ya udah Pak, kita bikin pengamatan di di Kulon Progo. Ya ke Kulon Progo, Nanggulan aja masih relatif kuning. Udah geser ke barat Nanggulan. Nah tahun 2024 Nanggulan sampai ke baratnya sampai perbatasan Purworejo Jawa Tengah itu pun sudah hijau, sudah tidak hitam lagi. Terus ini sampai sini juga. Purworejo pun di sini, wah ini bagus banget tahun 2019. Tapi pada saat 2024, Purworejo ke utara sudah hijau lagi. Nah ini ada di map light pollution map.info. Jadi nanti silakan melihat di daerah masing-masingnya seperti apa. Nah ini beberapa hal yang berkaitan dengan astronomi pada saat tadi kita mencoba untuk, jadi ini di Sidoarjo itu di sekitar sini, di Kulon Progo, daerah sini, di utaranya, Sentolo, daerah ini kelihatan kan langitnya nggak bagus, yaitu sudah menguning dan hijau. Kemudian kita coba memotret Bima Sakti. Masih bisa tentu, tapi dengan teknik yang khusus ya. Jadi ini sudah hasil diolah citranya, kita bisa melihat Bima Sakti. Tentunya Bima Sakti ini di sini adalah pusatnya Bima Sakti. Atau kalau kita ingin mencoba di observatorium ya bisa di Wadi, cuman ya sangat effortnya. Ini terlihat polusi cahayanya sudah sedemikian tinggi. Ini pun exposure-nya lama, 50 second. Lalu apa yang bisa kita lakukan kalau seumpama ya sudah kita hidup di langit dengan polusi cahaya. Kalau ingin masih melakukan riset ataupun foto-foto astrofotografinya, ada perangkat khusus yang namanya itu narrowband filter. Jadi penapis cahaya yang sempit. Jadi kita hanya meneruskan
panjang gelombang tertentu saja. Yang kiri itu masih semua nggak pakai filter, jadi semua panjang gelombang kita ambil. Makanya sampai panjang gelombang cahaya buatan lampu pun ikut keambil semuanya gitu. Kelihatan sih apa itu bintangnya, tapi fitur objek yang redup yaitu semacam nebula nggak kelihatan banget, cuma sedikit aja. Pada saat kita hanya memilih panjang gelombang yang tertentu saja, yaitu menggunakan narrowband filter, kita bisa melihat nebulanya dengan lebih Nah, filternya seperti apa ya? Di sini kita lihat yang lagi-lagi ini grafik untuk anak fisikanya. Yang sebelah mendatar itu adalah panjang gelombang, yang sebelah kanan yang vertikal itu adalah yang diteruskan. Itu ada terlihat sangat ramping ya panjang gelombangnya. Jadi tidak semua panjang gelombang kita teruskan. Filter itu kan ada yang di blok, ada yang diteruskan. Ada H alpha dan lain sebagainya. Ada ini H alpha harusnya bukan HA. Di filter-filternya ini hanya di rentang-rentang, kalau susah melihat ini saya tuliskan ada H alpha itu di 656,3 nanometer. Jadi cenderung kita banyak meneruskan yang warna-warna merah. Dan kalau ini yang blue green dan dark red. Nah, nanti pada saat menggunakan ini perlu dilihat dulu referensi di nebula ataupun dark sky lainnya itu cenderung di warna apa. Nah, lalu kita bisa optimalkan itu. Nah, dalam hal ini kan kalau kita hanya memilih warna tertentu saja, ya memang nantinya tidak sekaya yang kalau kita ambil semua. Tapi ada informasi justru malah yang kita hanya fokuskan di tertentu saja, yaitu di hanya warna-warna ini, red, blue, green, dan dark red, atau di 656,3 nanometer dan seterusnya. Sedangkan yang dari polusi cahaya kita tidak mengambil. Jadi riset-riset atau skripsi tesis apa yang sudah pernah dikerjakan dan mungkin ada yang berminat juga untuk meneruskan. Nah, ini yang tadi selain tadi Fitri juga ada yang mengerjakan skripsi, yaitu ini di Tinalah, di berbasis Internet of Things, itu di Polusi Jaya, wisata edukasi di desa wisata Tinalah. Jadi kita itu mendukung pembangunan wisata. Tapi jangan sampai malah yang orang kota ingin melihat langit di suatu desa dengan lebih bagus, tapi jadi terhambat karena maksudnya sudah tidak bisa melihat lagi langit yang bagus, dan jadi hampir sama dengan kota. Jadi ngapain juga harus jauh-jauh ke desa kalau langitnya sama. Makanya pembangunan itu harus berkelanjutan, jadi sesuai dengan SDG. Kemudian yang versi yang lebih lama lagi yaitu dikerjakan oleh teman dari ini dari S2 Bidang Fisika, yaitu sudah menggunakan IoT-nya untuk implementasi pengukuran kecerahan langit di Banjar. Itu dari berbagai macam tempat. Tadi di Berau, Banjar, yang di Tinalah. Tapi tahu kan Tinalah di Kulon Progo. Itu yang hasil karyanya yang di Kulon Progo itu dipasang di atas gitu ya. Nah, atas banget ya karena memang ini letaknya agak ke bawah. Kita tahun lalu kalau nggak salah ya punya acara outdoor S1 PVIS itu di Tinalah. Kalau ingatnya. Nah, itu yang sebelah kanan tuh hasil dari teman-teman di tadi yang pandu tadi di yang kiri itu namanya Herlambang. Namanya Herlambang. Tuh S1 alumni S1 Pendidikan Fisika. Sekarang guru di Klaten. Kalau yang kanan itu namanya Pandu S2. Itu IoT dan itu grafiknya. Lalu kalau teman-teman yang pendidikan edukasi itu ada situs astroedu.iau.org kalau mau nanti penyuluhan ke masyarakat.
sosialisasi gitu ya. Bisa dengan cara ini, bikin aja itu rasi-rasi bintang dengan LED kecil-kecil gitu kan. Itu kan murah meriah, itu dikasih baterai aja gitu kan, sudah jadi rasi bintang. Kemudian coba bikin lampu ngarah ke atas. Terlihat cuman relatif susah. Tapi pada saat yang di kanan tuh lampunya diarahkan ke bawah dan dikasih tudung, kita masih bisa melihat apa itu, kita masih bisa mendapatkan penerangan di bawah. Tapi bagaimana itu? Terlihatnya rasi bintangnya semakin jelas terlihat. Ya, penyu itu sebagai ilustrasi aja, tapi kan itu membuat anak-anak kalau nanti sosialisasi di sekolah ataupun TK kan menjadi lebih menarik karena ada boneka-boneka gitu. Ini kan nanti bisa dilipat, itu kelihatan kan ada di tengahnya itu ada yang dilipat. Jadi itu mudah banget kalau nanti mau membuat ini sebagai apa? Skripsi kayak apa ya, media pembelajaran atau media sosialisasi, apa, polusi cahaya. Nah, ini kan bisa nanti dikemas, jadikan bentuk tas, jadi bawa-bawa. Boneka-boneka ini bisa cari atau buat itu penyu-penyuan gitu kan bisa. Oke, yang terakhir, kontribusi kita apa? Ada tadi kan memperbaiki pencahayaan tadi sudah ada kayak apa itu gambarnya yang bertudung dan diarahkan dengan tepat, dan kalau mau ada riset tentang timernya segala macamnya silahkan. Kemudian edukasi ke masyarakat, jadi boleh pakai lampu, jadi nanti jangan sampai yang ekstrim ya, tidak boleh pakai lampu, enggak, tetap pakai lampu, tapi tadi ada kita mengedukasi. Pembangunan boleh, tapi ya pembangunan berkelanjutan. Sampai nanti bangun desa wisata tapi udah nggak bisa melihat kunang-kunang, udah nggak bisa melihat rasi bintang, udah nggak bisa melihat galaksi, udah nggak bisa melihat yang objek-objek langit yang susah untuk dilihat di kota. Kemudian lanjutnya penelitian tentu masih banyak yang perlu diteliti ya, dari mengumpulkan pendataan secara astronominya sampai ke media pembelajaran. Nah, sebelah kanan adalah gambar dari apa itu cahaya buatan di seluruh dunia, kelihatan banyak banget cahaya. Oke, saya rasa itu terima kasih. Nanti saya kembalikan ke moderator. Zaman dahulu kalau. Oke. Ya, silakan. Baik, Pak. Terima kasih kepada Bapak Yudiakto Pramudia PhD atas pemaparan materi yang sangat menarik dan membuka wawasan kita semua. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Baik, kami persilahkan kepada Saudara Ekawat untuk membuka mikrofon dan menyampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya Pak, saya Ekawat ingin bertanya untuk soal astrofotografi. Saya pernah melihat kalau ada sebuah produk yang namanya filter untuk ngurangin polusi, untuk ngatasin polusi cahaya di kamera kita, dan itu apakah kira-kira apakah membantu, dan kalau bisa membantu apakah seberapa ya membantunya? Saya itu sering kali ngeliat atau di mana gitu tuh kelihatan tuh kayak soalnya tuh kayak tanpa filter, dan dengan filter itu kayak polusi cahaya tuh seolah-olah tuh teratasi. Atau filter polusi cahaya itu tuh seberapa membantu ya sebenarnya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami persilakan kepada Bapak Yudiakto Pramudia untuk menanggapi. Ya, terima kasih. Nah, tadi sudah harusnya menyimak tadi. Nah, ini tadi sudah astrofotografinya tadi. Nah, itu filternya tadi tambahannya.
Sudah saya jelaskan tadi kan tentang neuroband filter, hasilnya terlihat kan ada yang sebelah kiri tanpa adanya filter, yang sebelah kanan ada Baik, Pak. filter, udah selesai. Nah ini kan Thank you, ini Bim. fotografi. Oke. Baik. Oke. Baik, Gimana terima yang kasih, belum Pak. yang, Soalnya yang saya belum tuh jelas? kirain ini tuh filternya berbeda. Halo, nggak jelas. Thank you, Bim. Halo, nggak jelas. Ya wis, terusin aja yang moderator. Baik, kami persilakan kepada Saudara Aufa Baharudin Zahid untuk membuka mikrofon dan menyampaikan pertanyaannya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Indi untuk menyampaikan sedikit pertanyaan yang termasuk kegelisahan dari saya sendiri gitu. Ketika melihat sudah terlanjurnya atau sudah terjadinya kerusakan apa namanya dari bangunan-bangunan misalnya, itu kan sudah banyak di titik-titik tertentu yang dia tuh nggak melihat efeknya pada langit seperti itu. Misalnya kan di kampus juga ada dan di beberapa tempat-tempat lainnya menerangi itu ke atas dan itu sangat mengganggu pada pengamatan langit malam seperti itu. Kemudian juga ada misalnya tadi yang teknologi-teknologi yang sudah ada misalnya di LED lampu motor yang sekarang itu kan sangat-sangat nyorot ini dan nggak baik untuk pengamatan gitu. Dan itu kalau misalnya diteruskan kan bakal ada banyak kerusakan-kerusakan lainnya. Kemudian yang ingin saya tanyakan, apakah memang di dunia teknologi atau di dunia industri tidak ada regulasi yang membatasi dari apa namanya penggunaan LED itu seperti itu, Pak? Mungkin itu aja yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Ya. Jadi memang ya semua pada saat suatu penemuan teknologi banyak hal sebenarnya kompleks. Saya bisa jawab secara filosofinya juga. Apapun itu sebenarnya kalau nggak hanya ke LED ya, apapun teknologinya itu selalu punya banyak spektrum, selalu punya banyak sisi. Satu sisi orang penemu ya menemukan gitu ya. Jadi bebas nilai, bebas sebuah apa itu, dia nggak mikir tentang nanti pemanfaatannya untuk apa gitu. Ya, jadi pada saat Oppenheimer aja dengan Manhattan Project membuat suatu apa itu merekayasa tentang atom, tentang nuklir, tidak sampai kepikiran dia akan menjadi itu hasil karyanya digunakan untuk menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Ya, gitu. Itu kan pure fisikawan. Jadi kalau Anda bicara, kita mau bicara teknologi semacam apa, ya coba aja kutipannya Pak Oppenheimer itu, dia menyesal seumur hidupnya, dia jadi iblis. Padahal dia hanya berkontribusi kepada bangunan ilmu pengetahuan fisika. Gitu. Tapi hasil karyanya berapa banyak yang mati. Dan matinya tersiksa loh itu dengan radiasi gitu. Makanya dia sampai sedih, dia jadi iblis gitu kan. Penemu LED ini biru, penemu LED biru, ya berpikirnya bahwa ini suatu terobosan. Bahkan peraih hadiah Nobel, coba aja nanti tahun 2014 itu ada peraih hadiah Nobel dengan risetnya tentang LED. Ya karena pada saat itu berpikirannya bahwa kita perlu suatu lampu yang hemat energi. Dengan energi yang sedikit tapi terangnya bagus gitu ya. Udah selesai. Gitu. Ya tapi kan perlu nanti akan ada riset lagi ternyata spektrumnya itu bersinggungan dengan misalkan ini siklus kita tidur, ternyata malah tidak bagus untuk lingkungan segala macamnya. Nah, akhirnya bagaimana kita nanti membuat regulasi segala macam? Nah, itu sangat kompleks. Apa yang kita regulasi terhadap ekonomi kah, regulasi terhadap lingkungan kah, banyak banget.
sampai ke nikel sekarang gitu ya. Anda bisa bilang, oh nikel itu kan kendaraan baterai, kan tidak ada emisi bensinnya, nggak ada CO2-nya, nikel kan baterai. Tapi menambang nikelnya, bayangkan, satu pulau bisa habis. Nah, lalu kalau ngomongin energi bersih itu energi bersih yang dari mananya? Dari penggunaannya saja. Oke, kalau kita berbicara simple membatasi energi bersih, nikel bersih. Tapi dari mengambilnya gimana? Apakah bersih? Kompleks. Jadi kalau kita ngomongin mau regulasi gimana, nggak bisa kita jawab dalam satu kalimat, dalam satu hari ini pun saya juga tidak bisa menjawab. Yang mana? Hidup sangat kompleks itu nanti berkaitan dengan sisi ekonominya. Makanya nanti seringnya kan orang bilang bahwa ada jungkat-jungkit ya antara sisi ekonomi dan sisi ekologi gitu. Kayak kemarin itu ya tentang penggundulan hutan segala macam. Sampai ke LED ini kan juga gitu ya. Ini ekonomi bagus secara ekonomi. Kan irit. Ini sampai lampunya perumahan saya aja sekarang sudah pakai LED semua karena hasil rapatnya ternyata lebih murah, lebih ini, lebih bagus, lebih terang. Ya tapi secara ekologinya sekarang saya nggak bisa buka teleskop sekarang karena udah terang banget. Tapi kan saya hanya seorang diri, nggak bisa lagi-lagi. Maka saya harus itu memveto keputusan kompleks kan nggak bisa gitu kan. Makanya banyak banget spektrumnya. Kalau penemuan tadi orang fisikawan nemukan saja ya kan. Kalau dari ya sebenarnya ya nggak masalah, itu wajar. Kalau kita sudah terbebani dari awal terus ini itu dan lain sebagainya nggak meneliti gitu. Makanya penelitian tadi kan saya bilang yang terakhir tadi kan lanjutkan penelitian. Jangan cuma selesai, oh saya nemukan LED, bagus. Ya harus gimana? Mungkin LED-nya akhirnya ditambahkan. Sekarang kan ada LED dengan ember segala macamnya. Jadi LED biru tapi ditambahkan dengan material lain sehingga menjadi lebih ramah terhadap spektrumnya. Nah, terus tapi itu terus lanjut lagi, nggak cuma sampai di situ. Makanya sebelum kita berbicara kebijakan, regulasi, ya itu tadi, teruskan penelitian-penelitian dengan terus berpikir, terus bersikap kritis. Nah, oh iya ini nggak benar, ini masih kurang, nggak apa-apa. Jadi jangan berpuas diri dengan oh iya penemuan ini bagus, tapi kelihatan ini grafiknya. Lalu yang kita perbuat, ya kita meneliti lagi. Apakah langsung bisa dapat hasil? Nggak ada jaminan. Namanya aja penelitian, namanya aja research. Bahasa Inggris kan research. Jadi kita menemukan kembali justru malah. Search, research gitu ya. Terus, namanya aja research kan dari kata-katanya aja research. Terus berkelanjutan, nggak akan selesai. Yang kita kontribusi apa ya? Sesuai dengan bidang kita, sesuai dengan masa kita. Ya S1 nggak mungkin terus-terusannya, kalian harus lulus 4 tahun gitu kan. Nggak mungkin terus-terusan ya. Pokoknya sesuai bidangnya aja. Kalau yang tertarik, Pak saya nggak mampu Pak kalau untuk yang teknikal seperti itu bikin IoT sama bikin materialnya kan nanti kita kan ada mata kuliah material gitu ya, nanomaterial atau apa gitu ya. Kemudian ada instrumentasi ada. Saya hanya pengennya yang edukasi. Bisa kayak tadi kan saya udah contohkan risetnya edukasi dengan membuat masyarakat itu. Jadi LED boleh Pak, nanti kan kayak gitu. LED itu boleh tapi gini. Nah, itu kan juga bisa nanti yang mau bikin risetnya tidak hanya yang fisika, teknologi tapi juga yang pendidikan. Itu kan kontribusi kita untuk mau ke sumbangsihnya selain kalau mau itu ke kebijakan atau regulasi. Nah, nanti lain hal kalau semua ada yang dari sini nanti jadi senator ya, wakil rakyat atau apa membuat kebijakan ya akan lebih bagus. Harus ada yang punya cita-cita. Nah, karena memang sudah banyak S1 PVIS itu alumni dan S2 PVIS yang sudah jadi berkarir di politik. Dan memang perlu ada ahli politik yang ngerti fisika, yang ngerti sains. Gitu kan. Karena seperti ini nanti bisa bikin regulasi.
Jangan sampai ya tadi, regulasinya ada nggak Pak? Nah tergantung ya sekarang yang pemegang kebijakan ngerti nggak fisikanya. Nah, gitu. Silakan. Baik Bapak, terima kasih pertanyaannya. Jawabannya. Tipenya mana? Baik teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Punya ada. Punya paham. Ayo. Bagaimana ini? Bagaimana kelanjutan? Baik, jika tidak ada, sesi selanjutnya yaitu penutupan. Alhamdulillah kita telah berada di penghujung acara webinar Astronomi Semarak Milad Andromeda ke-10. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Yudiakto Pramudia PhD selaku pemateri, seluruh panitia dan pihak yang telah berkontribusi, serta seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dengan penuh antusias. Semoga ilmu yang diperoleh pada hari ini dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Sebelum acara benar-benar kita akhiri, kami mengajak seluruh peserta untuk melakukan foto bersama. Kepada seluruh peserta dipersilahkan untuk menyalakan kamera. Teman-teman bisa on cam terlebih dahulu ya. Ayo yang belum on cam silahkan untuk on cam. Saya close dulu berarti ya. Ya Pak, baik Pak. Oke, hitung. Siapa yang foto? Oke. Baik, saya silakan yang belum on cam. Saya hitung dari 3. Slide pertama terlebih dahulu ya teman-teman. Silakan boleh senyum. 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya, gimana ya? Coy.